Kejaksaan Agung membawa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap vonis bebas Ronald Tanur ke Jakarta. Pemindahan penahanan dilakukan karena Kejagung akan memeriksa ketiga tersangka secara maraton dalam waktu dekat. Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa Ronald Tanur dan ayahnya Edward Tanur. Kejaksaan Agung memindahkan penahanan ketiga tersangka Hakim PN Surabaya dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur ke Jakarta Selasa siang. Ketiga hakim dititipkan ke rutan yang berbeda. Tersangka Heru Hanindyo dititipkan penyidik di rutan KPK Cabang Guntur. Sementara tersangka Erintuah Damanik ditahan di rutan Cipinang dan tersangka Mangapul di rutan Salemba Cabang Kejagung. Sebelum diantar ke rutan, ketiga tersangka telah terlebih dahulu diperiksa di gedung Kejagung. Tiga hakim telah ditetapkan sebagai tersangka suap putusan perkara Ronald Tanur. Sebelumnya, mereka ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejati, Jatim. Di saat yang bersamaan, mantan pejabat MA Zaraf Rikar kembali diperiksa Badan Pengawas MA di Kejagung. Zaraf Rikar telah ditetapkan sebagai tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut dipindahkan oleh karena penyidik akan melakukan pemeriksaan secara maraton yang bersangkutan kepada tersangka lain. Dan hari ini ketiga tersangka juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka-tersangka yang lain. Bahwa hari ini juga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ZR. Ya, dalam rangka pemeriksaan lanjutan dan pendalaman terkait dengan peran-peran dari yang bersangkutan ya dalam perkara ini. Sementara itu, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, Ronald Tanur, diperiksa sebagai saksi kasus suap 3 hakim di PN Surabaya. Ronald Tanur diperiksa di Rutan Kelas 1 Surabaya. Pemeriksaan Ronald Tanur dilakukan sehari setelah Kejagung menangkap dan menahan ibunya untuk perkara yang sama. Dilakukan oleh 3 orang rekan kita penyidik dari Kejaksaan Agung. Kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di aula gedung teknis Rutan Kelas 1 Surabaya. Dilakukan pengawalan oleh petugas kita 1 orang dari Pak Gorji. Tak hanya Ronald Tanur, Kejagung juga memeriksa sang ayah Edward Tanur. Mantan anggota DPR RI fraksi PKB ini diperiksa terkait kasus dugaan vonis bebas Ronald Tanur yang dilakukan oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, adik kandung Ronald Tanur turut diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung di Gedung Kejati, Jawa Timur. Pemeriksaan ini merupakan pengembangan penyidik usai sang ibu, yakni Meriska Wijaya, ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi untuk hakim dalam vonis bebas Ronald Tanur. Kita kan ditemukan tadi, dan sekarang memang masih ada pemeriksaan terhadap ayahnya dan 1 staf PN karena ada keterkaitan dengan masalah administrasi dalam hal penanganan perkara. Masih berlangsung ya Bu pemeriksaan? Masih berlangsung penyidik di Kejaksaan. Statusnya Bu? Statusnya Pak Edward? Diminta keterangan aja sebagai saksi. Saksi ya Bu ya? Masalahnya dia mengurus administrasi perkara. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Ibu Ronald Tanur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kejagung menyebut Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, memberi suap kepada Hakim PN Surabaya sebesar 3,5 miliar rupiah. Bahkan, Ibu Ronald Tanur sendiri yang memilih hakim untuk memimpin sidang kasus pembunuhan kekasih putranya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini dari Gedung Kejaksaan Agung, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Nanda, Kejagung telah memeriksa 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Lalu seperti apa hasil dari pemeriksaan ini dan apa yang telah diungkap oleh pihak Kejaksaan Agung? Dari hasil pemeriksaan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Juno, setidaknya ada 1 inisial baru yang dilahirkan dari pemeriksaan ini, yakni R. R ini disebut-sebut merupakan pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimana R disinyalir ini mengatur formasi hakim untuk mengatur
perkara Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Sejauh ini itu yang disampaikan oleh pihak Kejagung dan belum dijelaskan secara rinci terkait rencana kapan akan memanggil R ini dan kemudian apa perannya, tentu karena pemanggilan pun belum dilakukan. Namun kalau melihat saat ini agenda di Kejagung, tadi sempat bertanya kepada pihak dari Kejagung dan juga kepada Kapuspenkum Kejagung RI, Haris Siregar, bahwa rencana hari ini memang untuk saksi-saksi akan ada sore, namun belum tahu pasti siapa saksi yang akan diperiksa hari ini. Jadi kita sama-sama akan menunggu. Nah, selain itu, Juno dan juga saudara, kalau kita mengingat sebenarnya tidak hanya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memang diperiksa oleh penyidik Kejagung. Ada juga ex-pejabat Mahkamah Agung Zulfikar yang kemarin juga diperiksa oleh penyidik Kejagung dan juga Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, dari hasil pemeriksaan yang disampaikan kemarin, setidaknya penyidik ini memfokuskan 2 perkara. Pertama, pemufakatan jahat dengan kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang diketahui saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian poin kedua adalah dugaan suap terkait kasasi perkara Ronald Tanur. Artinya, Juno, ada 2 perkara, dugaan tindak pidana suap dan atau gratifikasi, dan juga perkara dugaan tindak pidana pemufakatan. Kalau kita bisa mengingat lagi peran Zulfikar di sini, Juno, Zarov diduga memperkenalkan Lisa dengan para pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimana ini dimaksudkan agar mempermudah mengatur siapa-siapa saja komposisi hakim untuk perkara Ronald Tanur. Nah, yang jadi pertanyaan saat ini yang juga harus kita konfirmasi kepada pihak Kejagung adalah yang pertama, terkait dengan kapan rencana pemanggilan dari sosok R yang disebut-sebut ini merupakan pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimana namanya ini lahir dari keterangan-keterangan dari 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dari hasil pemeriksaan kemarin. Kemudian juga kita akan menggali juga apakah R ini diperkenalkan kepada Lisa Rahmat atau juga mengenali sosok Zulfikar. Nah, ini akan kita gali. Selain itu juga terkait dengan Zulfikar, di sini yang tentu akan kita gali adalah sejauh mana keterlibatan Zulfikar dalam putusan Ronald Tanur di tingkat kasasi. Tidak hanya itu, Juno, ada juga pertanyaan yang saat ini juga menjadi perhatian adalah terkait dengan keterangan ayah Ronald Tanur, Edward Tanur. Nah, Juno, selain kemarin pemeriksaan dilakukan di Kejagung, pemeriksaan juga dilakukan di Kejati, Jawa Timur. Di Kejati, Jawa Timur itu memeriksa dari ayah Ronald Tanur, Edward Tanur, dan juga adiknya berinisial CT. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan di Kejati, Jawa Timur kemarin terkait ayah Ronald Tanur, Edward Tanur, bahwa dari Kepala Kejati Jatim Mia Amiati, ayah Ronald Tanur tidak terlibat dalam hal dugaan kasus suap yang dilakukan oleh istrinya. Kenapa demikian? Karena ada larangan dari Edward sendiri kepada Mei Rizka Wijaya untuk tidak melakukan hal tersebut dan juga menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada majelis hakim. Ini ditambah dengan tidak ada upaya-upaya yang dinilai oleh pihak Kejati Jatim, adanya upaya untuk mengumpulkan uang dengan cakupan yang banyak, dan juga dinilai bahwa Edward Tanur ini sosok yang sibuk, bahkan sering berpergian ke luar dari Surabaya. Nah, sementara kalau menurut penuturan dari Kejagung, di sini disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar, menyebut bahwa ayah Ronald Tanur ini tahu bahwa istrinya melakukan, yakni Mei Rizka Wijaya melakukan penyuapan majelis hakim yang menangani kasus vonis bebas Ronald. Meski Edward sendiri disebut tidak mengetahui pasti nominal yang dialirkan dalam kasus ini. Nah, ini yang akan kita coba gali lagi spesifiknya seperti apa. Karena mengingat lagi, Juno, sampai dengan saat ini bahwa tim penyidik dari Kejagung juga sedang melakukan pengembangan, melakukan pendalaman lagi. Nah, nanti seperti apa update-nya dari Kejagung, kita akan mengabarkan secepatnya kepada Anda tentunya. Sementara demikian yang bisa saya laporkan dari Kejagung. Juno, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Kejaksaan Agung Jakarta. Sesaat lagi, saudara, pengungsi Gunung Lewotobi laki-laki tersebar di sejumlah wilayah Flores Timur. Dari data BPBD, Flores Timur menyebutkan lebih dari 1.700 warga mengungsi di 3 titik. Sementara bantuan logistik terus disalurkan ke pengungsian. Hari ini Litbang Kompas merilis survei elektabilitas paslon Pilkada Sumatera Utara. Elektabilitas Bobi Nasution Surya meninggalkan Edi Rahmayadi Hasan Basri. Tingkat popularitas dan kesukaan menjadi faktor penting yang memengaruhi.